husna fad'uhu biha. Bagi Allah, untuk Allah ada nama-nama yang indah. Husna itu bagus, maka panggillah dia. Doa itu artinya memanggil. Allahumma. Allahumma itu dari ya Allah, gitu loh. Ya. Dari munada, ya Allah. Diganti Allahum, maknanya ya Allah. Artinya memanggil Allah. Nah, memanggil Allah dengan nama-namanya yang indah-indah. Kenapa disebut indah? Karena nama Allah itu sinergi dengan yang punya nama. Allah salah satunya punya nama Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya yang memberi nikmat, rahmat yang besar-besar. Dulu kiai-kiai Jawa mengatakan nikmat Allah sih gede-gede gitu, ya, besar dan sifatnya umum bagi seluruh makhluknya, apapun status makhluk itu. Biar iblis sekalipun dikasih fasilitas untuk menggoda manusia, bayangkan. Padahal Allah tahu bahwa perilaku iblis adalah menyeret manusia, mengingkari Allah, tapi diberi fasilitas. Luar biasa. Karena sifat Rahmannya itu. Allah sifat Rahim, ya, punya nama Ar-Rahim. Maka sesuaikan dengan namanya. Ar-Rahim itu yang memberi rahmat atau nikmat yang kecil-kecil. Maksudnya kecil itu khususiyah. Tidak global, ya. Tidak umum. Kecil-kecil. Oleh karenanya para ulama menyatakan Ar-Rahim itu berlaku di akhirat nanti dan khusus untuk orang mukmin. Nah, sekarang yang Anda butuhkan apa memanggil Allah itu? Ini salah satu etika dalam berdoa. Anda sekarang menghadap Allah dan mau memanggilnya. Anda mau minta apa? Anda harus tahu dulu. Andai kata rizki, di sana ada nama Ar-Razzaq. Ya Razzaq. Urzuqna. Jangan ya Ghafar, urzuqna. Itu kan enggak sinkron namanya. Kalau ya Ghafar, ighfir lana dzunubana atau ighfir dzunub. Jadi sesuaikan. Ini indah. Jadi ya ada bos kita, bos. Kan begitu. Bos, bantu saya. Kan begitu. Memang dia bos kita. Ya, dipanggil bos. Nah ini, fad'uhu biha. Oleh karenanya, setiap kali kita meminta kepada Allah, mintalah apa yang menjadi kebutuhan kita. Jangan meminta sesuatu yang tidak kita butuhkan. Nggak mungkin diberi. Ya. Mulanya orang dulu nggak seperti kita. Ya. Dalam ketakutan menatap masa depan. Bahkan untuk besok pagi aja kadang kita takut. Belum ada roti, belum ada persiapan sarapan. Ya. Padahal belum tentu roti bisa kita makan.
karena faktor dia keyakinan. Ya. Jadi mulai sekarang kalau bangun malam Anda berdoa kepada Allah sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Ya. Butuh perlindungan ya Muhaimin. Ya salam. Itu loh. Ya. Apa yang dibutuhkan oleh kita? Karena dia yang mengatakan fad'uhu biha. Ya jelas. Kalau kita sudah memanggil Allah, maka tinggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan Allah. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan memanggil Allah ya, dengan menyertakan Tuhan-Tuhan yang lain. Ya. Jadi harus yang buruk-buruk tadi. Itu mulanya sinkronisasi itu perlu. Gitu. Sehingga doa kita sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kita. Ya. Tapi doa saja tidak cukup. Ya. Nabi kita Muhammad 23 tahun itu berjuang. Ya. Musuhnya dibantai dalam medan perang. Bukan melalui doa atau ngirim santet itu Bu. Ya. Baik. Padahal doa beliau adalah mustahil. Tapi Abu Jahal mesti mati dalam peperangan Badar. Umayyah bin Khalaf tergorok dalam peperangan Badar. Ada wiq'ah, ada realitas, ya, fakta. Disertai dengan doa itu. Ada usaha upaya. Oke. Sedikit ya. Apa tidak tergolong yang menyimpang, misalnya kamu kalau ingin menghadapi siapa-siapa bacalah Al-Latif 1000 kali, sebutkan namanya. Nah, ada seperti itu. Nah, itu lain lagi, ya. Itu lain lagi. Jadi Asmaul Husna dalam versi pengetahuan seperti yang saya terangkan tadi, ya. Tapi dalam soal hikmah lain lagi, ya. Kan ada juga hikmah gitu, ya. Asmaul Husna kalau di daerah Jawa itu dipuasai, ya. Dibaca tiap malam dengan bilangan tertentu. Kemudian fil akhir dikasih jurus gitu, ya. Ada jurusnya tuh Pak, ya. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW ketika menerangkan Asmaul Husna, siapa yang hafal dan mengamalkannya dijamin surganya, ya. Mulanya malam ini dari versi pengetahuan saja, bukan versi hikmahnya. Makasih. Silakan nyalain. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Jadi lanjut sedikit deh, sifat Rahman Rahim tadi, yang pengasih dan penyayang, apakah itu dicurahkan kepada semua makhluk atau khusus yang mukmin yang muslim, Rahmannya, Rahimnya itu Buya? Iya. Terima kasih. Jadi yang berlaku di dunia ini kalau dari sifat Ar-Rahman itu yang berlaku. Jadi Ar-Rahman itu Allah memberi fasilitas hidup, tidak memandang keyakinan, tidak memandang akidah, ya. Dan keseluruhannya. Seluruh makhluk itu mendapatkan rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya nggak usah ngiri gitu loh. Kita mobil siko belum lunas gitu loh. Tutupi rapat-rapat. Sementara si Apat itu nah parkir ya di Raja Wali di Jemur gitu. Puluhan mobil, ratusan mobil.
Itu mulanya kita juga silahkan bertorikoh, silahkan. Tapi jangan baca sholawat. Sholat sunnah demi dunia itu ya jangan. Karena ternyata kalau kita demi dunia, dunia kita tidak menyamai konglomerat. Ya, 9 naga atau berapa naga sekarang. Yang punya jarum, yang punya gudang garam, yang punya sampurna. Sholawatan nggak pernah. Ya kan? Duha, sholat malam juga nggak berburu. Kita bisa dengan duha kita, sholat malam kita, kemudian mengejar kekayaan Hartono tadi, yang punya jarum tuh, nggak bisa. Atau Prayogo Pangestu, bisa apa? Nggak bisa. Jadi sudah nggak bisa, sholatnya akhirnya nggak dapat pahala. Itu mulanya Nabi mengatakan, laisal ghina bi kathratil mal, walakinnal ghina nafs. Anda malam ini punya uang, baik yang di rumah maupun yang di tabungan puluhan juta. Besok pagi bangun tidur, ya, paling bangun sebelum ke masjid minum air putih barangkali atau ngopi sedikit. Yang miskin malah segelas penuh. Dari masjid mungkin mampir warung sarapan atau sarapan di rumah, paling beberapa kerat roti, ya, celimpungan. Yang miskin roti iya, celimpungan iya. Nah ini, jadi lihatlah ke situ. Yang kaya juga sama, bahkan kadang mereka udah nggak berani ngopi lagi. Kenapa nggak ngopi? Wah, darah tinggi. Macam-macam gitu loh. Makan nasi ditakar, kenapa? Diabetes. Ya kan? Nah itu. Padahal duitnya banyak. Ini yang duitnya KT, las piring masih nambah. Nah ini, ya. Jadi seperti itu. Itu mulanya rezeki yang hakiki itu mayukal, mayushrab, mayulbas. Apa yang dimakan, diminum, dan dipakai. Yang lainnya milik doang. Ente punya baju batik harganya jutaan, dipakainya seminggu sekali kalau ada undangan. Kalau ada kata undangan, nah ke masjid sayang pakai batik tuh, ya, pakainya koko yang 3 hari belum dicuci, baunya keringet. Ya. Nah ini, ya. Padahal yang bagus-bagus mestinya dibawa ke masjid. Begitu mas. Ya, makasih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya, yaitu mengenai semut dan nyamuk. Kalau semut dan nyamuk itu suka menggigit kita. Iya. Nah, jadi yang bertanya itu boleh tidak kita bunuh? Sebab yang namanya nyamuk itu kadang-kadang kita refleks untuk membunuh. Iya. Kalau dia tidak menghindar, pasti kita kena bunuh. Ya. Jadi itulah yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam satu ayat Allah mengatakan wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Dan kami tundukkan buat kalian semua wahai manusia ma fis samawati wa ma fil ardi. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semua diciptakan itu memfasilitasi kita. Oleh karenanya kita dijadikan khalifatullah fil ard, khalifahnya Allah untuk menata.
Kalau kita sengaja nyari nyamuk kemudian dibakar, ya, itu tidak beretika namanya. Karena dia butuh hidup juga dan kehidupannya dari Allah Subhanahu, ya, mencari semut, ya, sengaja lubang semut, kalau di rumah nggak ada, cari di mana-mana, masukin minyak dibakar. Itu tidak beretika. Nah, kalau mereka mengganggu kita, mereka mengganggu nih, ya boleh-boleh saja Anda basmi gitu. Loh, nyamuk di rumah, maksudnya tempatnya di got kan, masuk rumah, masuk bilik, baygon semprot gitu. Karena mengganggu kita. Begitu juga semut, ya Allah, nggak boleh ninggal kopi, dengar ulah semut banyak. Cari sumber semut di rumah, ya, baygon juga itu, atau pakai apa biar mus. Tapi jangan sampai di jalan-jalan nyari semut. Sementara Anda mencarinya hanya untuk membasmi. Tapi kalau Anda punya ingonan makannya semut, silahkan cari untuk makan piaraan gitu. Silahkan cari, nggak apa-apa. Karena semuanya merupakan fasilitas untuk kita dari Allah Subhanahu. Habis beli senapang baru nongkrong depan rumah, ada burung gereja siku, tembak, kena, lalu dibiarkan begitu saja. Itu kezaliman. Kalau Anda cari 10-20 lalu dimakan, nggak apa-apa. Bismillah, nyapa, ya. Ada 20 ekor burung gereja, ya. Ketika nembak bismillah. Cara memotong hawashi binatang liar itu adalah dengan bismillah ketika nembak. Kumpulin, udah kumpul, siram air panas, cabutin bulunya itu, ya. Pisau kecil, buang kotorannya, goreng yang kering, ya. Itu enak, gurih gitu. Dan itu yujibul quwwah, ya, termasuk obat perkasa juga gitu, ya. Cuma gereja kecil ya 20 jadilah, ya. Itu karena kita ini walaupun besar tapi seksualitasnya kalah sama gereja, ya. Gereja tuh sehari kadang 60 kali, ya, hubungan suami istri. Yang kita ini sekali aja megang dengkul, ya. Nah, itu mulainya dimakan, itu bagus, ya. Jadi kalau ada manfaatnya silakan, atau ada madorot silakan juga dibahas gitu. Kalau kata balik Belanda, Buya ini pertanyaan mungkin mewakili kawan jawab balik kepada pelajaran tadi sifat rais Allah. Artinya Allah ini sudah menentukan kita, salah satunya mungkin kita ini uang yang rajin ibadah. Bolehkah seorang muslim atau mukmin itu ketika dia beribadah mengakui bahwasanya ibadah itu miliknya? Termasuk mungkin dengan ilmu yang dia miliki bahwasanya itu adalah milik. Demikian beribadah. Kan ada bacaan la haula wala quwata illa billah, ya. Kita ini tidak bisa melakukan yang baik, tidak bisa juga menghindari yang tidak baik, kecuali atas izin pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ini seorang hamba. Hamba itu tidak boleh mengklaim, mengakui bahwa perbuatannya itu miliknya. Karena
yang dilakukan oleh hamba itu adalah kewajiban menjalani perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu polanya ada ayat wala tuzakku anfusakum. Kalian tidak boleh mensucikan diri kalian sendiri. Nganggap benar ya diri sendiri. Karena Allah lebih tahu. Bimanit taqwa. Siapa yang paling bertakwa. Oleh karena itu, sebatas mensyukuri. Tapi syukur itu juga setelah kita mengakui ketidaksempurnaan. Oleh karenanya ketika kita assalamualaikum, jangan alhamdulillah dulu. Ya, tapi astagfirullah. Karena apa? Banyak kekurangan dalam sholat kita. Tapi sekurang apapun alhamdulillah kita itu baru alhamdulillah. Ya. Jangan astagfirullah nggak dikerjakan. Ini astagfirullah tapi nggak dikerjakan. Ya. Kerjakan, tapi kita yakin bahwa apa yang telah kita kerjakan itu belum sempurna sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi astagfirullah baru alhamdulillah. Itu begitu ya. Jadi seorang hamba nggak boleh tidak ingat soal kehambaannya. Sebenarnya hamba itu kan tidak punya apa-apa. Semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Oke. Mungkin cukup Pak. Ya. Mungkin untuk yang bulan depan di awal nanti menulis di masjid Al-Ikhlas Jakarta. Kemudian sekali lagi minta doa untuk supaya hadir, mudah-mudahan guru kita yang lebih benar dan juga sehat afiat, cepat sehat ya masjid sakit dengan panjang umur insyaallah amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.